Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Perkembangan Psikososial Erikson dan Perkembangan Moral Teori Kohlberg. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri yaitu Marsa Irfan Kurniawan, NIM 202035 003. Yang kedua ada Sadana Aura Diva, NIM 202035 013. Yang ketiga ada Rizky Saniatu Unsa, NIM 202035 017. Dan yang terakhir ada Dita Dwi Oktaviani, NIM 202035 022. Di sini langsung poin A, yaitu teori perkembangan psikososial Erikson yang akan dibacakan oleh Rizky Saniatu Unsa. Untuk Rizky Saniatu Unsa bisa dipersilahkan. 1. Teori perkembangan. Teori perkembangan adalah teori yang memfokuskan pada perubahan-perubahan dan perkembangan struktur jasmani atau biologis, perilaku dan fungsi mental pada manusia dalam berbagai tahap kehidupannya, mulai dari konsepsi hingga menjelang kematiannya. 2. Teori perkembangan psikososial Erikson. Teori Erikson membahas tentang perkembangan manusia dikenal dengan teori perkembangan psikososial. Teori perkembangan psikososial ini adalah salah satu teori kepribadian terbaik dalam psikologi. Menurut Erikson, perkembangan psikologis dihasilkan dari interaksi antara proses-proses maturasional atau kebutuhan biologis dengan tuntunan masyarakat dan kekuatan-kekuatan sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 3. Perkembangan ego dalam teori psikososial Erikson. Pusat dari teori Erikson mengenai perkembangan ego ialah sebuah asumsi mengenai perkembangan setiap manusia yang merupakan tahap yang telah ditetapkan secara universal dalam kehidupan setiap manusia. Ciri khas ego dari Erikson ada 4. 1. Erikson menekankan kesadaran individu untuk menyesuaikan diri dengan pengaruh sosial. 2. Erikson berusaha mengembangkan teori insting dari Freud dengan menambahkan konsep epigenetik kepribadian. 3. Erikson secara eksplisit mengemukakan bahwa motif berasal dari impuls ID yang tidak sadar, namun motif itu bisa membebaskan diri dari ID. 4. Erikson menganggap ego sebagai sumber kesadaran diri seseorang. 4. Tahapan teori psikososial Erikson. Yang pertama, bayi, yaitu yang baru lahir sampai berumur 18 bulan. 2. Anak-anak, yaitu yang berumur 2-3 tahun. 3. Usia prasekolah, yaitu yang berumur 3-5 tahun. 4. Usia sekolah, yaitu yang berumur 6-11 tahun. 5. Remaja, yaitu yang berumur 12-18 tahun. 6. Awal dewasa, yaitu yang berumur 19-40 tahun. 7. Dewasa, yaitu yang berumur 40-65 tahun. Dan yang terakhir yaitu kematangan, yaitu yang berumur 65 tahun sampai meninggal. Oke, kita lanjutkan pada poin B, yaitu perkembangan moral teori Kohlberg. Kalau kita berbicara tentang perkembangan moral teori Kohlberg, pasti dia akan jauh dengan moral. Apa itu definisi moral? Kata moral berasal dari bahasa Latin dari kata moris, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, atau tata cara dalam kehidupan. Kohlberg mendefinisikan penalaran moral sebagai penilaian nilai, penilaian sosial, dan juga penilaian terhadap kewajiban yang mengikat individu dalam melakukan suatu tindakan. Dalam hal ini bisa diartikan, Kohlberg mendefinisikan penalaran moral sebagai suatu penilaian terhadap nilai, suatu penilaian terhadap sosial, dan juga kewajiban pada seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Selanjutnya, penalaran moral bersifat universal, sehingga dengan ini
diperlukan konsep-konsep moral. Apa sih itu yang namanya konsep-konsep moral? Konsep-konsep moral yaitu peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan anggota kelompok atau anggota suatu budaya, dan peraturan perilaku yang menentukan pola perilaku seseorang yang diharapkan dari seluruh anggota kelompok. Bisa diartikan konsep moral yaitu suatu peraturan yang berisi mengatur perilaku seseorang yang menjadi kebiasaan anggota kelompok atau anggota dalam suatu budaya, dan peraturan perilaku yang menentukan pola perilaku seseorang yang diharapkan pada kelompok tersebut. Oke, selanjutnya yang kedua kita akan mempelajari tentang teori perkembangan moral Kohlberg. Tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya seperti yang diungkapkan oleh Lawrence Kohlberg. Untuk sedikit informasi, Lawrence Kohlberg adalah pencetus dari teori Kohlberg itu sendiri. Di teori Kohlberg terdapat tahap-tahap perkembangan moral yang terdiri dari 3 tingkat atau 3 level. Pada setiap tingkatnya akan dibagi lagi menjadi 2 tahap, sehingga yang dalam teori Kohlberg terdapat 3 tingkatan, namun dijabarkan dalam 6 tahap. Oke, tahap-tahap perkembangan moral. Yang pertama adalah tingkat prakonvensional atau moralitas prakonvensional. Tingkatan ini biasanya dilakukan oleh anak yang berusia 4-10 tahun. Pada tingkat ini akan terdapat 2 tahapan, yaitu yang tahap pertama adalah moralitas heteron. Moralitas heteron adalah tahap pertama pada penalaran prakonvensional. Hal ini ditandai dengan suatu hukuman. Seperti contoh dalam keluarga, suatu anak berusaha mematuhi peraturan yang dibuat oleh orang tuanya agar mereka terhindar dari suatu hukuman yang diberikan orang tuanya tersebut. Selanjutnya pada tahap kedua yaitu individualisme, tujuan instrumental dan pertukaran. Pada tahap ini, penalaran individu yang memikirkan kepentingan diri sendiri adalah hal yang benar dan juga berlaku untuk orang lain. Pada tahap 2 ini biasanya ditandai oleh hubungan timbal balik. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah suatu anak yang berpikir, apakah saya ada keuntungannya menolong orang lain? Nah, seperti itulah terjadi hubungan timbal balik, yaitu si anak berpikir apakah dia mendapatkan keuntungan dari menolong orang tersebut. Nah, si anak itu berpikir bahwa menolong orang tersebut di suatu saat dia akan juga tertolong oleh orang lain. Sehingga dengan itu pada tahap 2 bisa disebut juga dengan hubungan timbal balik. Sekian, terima kasih. Kedua ada tingkat konvensional atau moralitas konvensional. Tingkat konvensional itu sendiri biasanya terjadi pada usia 10-13 tahun. Nah, di tingkat konvensional itu juga dapat digambarkan sebagai tingkat konformis, meskipun istilah konformis itu terlalu sempit. Nah, pada tingkat konvensional itu terdapat 2 tahapan. Yang pertama ada tahap 3, ekspektasi interpersonal mutual, hubungan dengan orang lain, dan konformis interpersonal. Pada tahap ketiga itu, individu menghargai kepercayaan, perhatian, dan kesetiaan terhadap orang lain sebagai dasar dan penilaian moral. Yang kedua ada tahap 4, yaitu moral sistem sosial. Pada tahap itu, penilaian moral didasari oleh pemahaman tentang keteraturan di masyarakat, hukum, keadilan, dan kewajiban. Nah, yang ketiga ada tahap pasca konvensional. Tingkat pasca konvensional yang terjadi dalam usia 13 tahun ke atas. Biasanya dicirikan oleh dorongan utama menuju prinsip moral otonom, mandiri, yang memiliki validasi dan penerapan terlepas dari otoritas kelompok.
Nah, pada tahap pasca konvensional terdapat 2 tahapan. Yang pertama, tahap 5, yaitu kontrak atau utilitas sosial dan hak individu. Pada tahap itu, individu menalar bahwa nilai, hak, dan prinsip lebih utama atau lebih luas daripada hukum. Yang kedua, ada tahap 6, yaitu prinsip etis universal. Pada tahap ini, seseorang telah mengembangkan standar moral berdasarkan pada hak asasi manusia universal. Sekian dari kelompok 4. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.